Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget pada kesempatan sore hari ini bisa berjumpa rekan-rekan pembelajar yang luar biasa yang sudah merelakan gitu ya hari Minggunya di Minggu sore ini sebelum besok itu mungkin melanjutkan aktivitas di pekerjaan dan di hari ini di sore ini berkesempatan untuk belajar di dalam strategi pemimpin workshop. Di topik kita sore ini adalah bagaimana menyusun program pengembangan kepemimpinan untuk organisasi. Dan hari ini saya tidak sendirian. Nah, saya akan ditemani oleh sahabat saya yang nanti juga akan memperkenalkan diri dengan rekan-rekan semuanya. Dan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali gitu ya ketemu, saya di sini ada nama-nama baru gitu ya. Ada Mas Irenius, ada Indra, ada Kori, ada Amar dan rekan-rekan lain yang kayaknya ini baru pertama kali kita join. Selamat datang di dalam Jadi Pemimpin Online Workshop. Seperti biasa, kita secara rutin setiap bulannya mengadakan sharing gitu ya, kayaknya dengan berbagai topik-topik tentang kepemimpinan. Nah, memang di topik sore ini agak berbeda karena kalau biasanya ngomongin tentang leadership itu seperti apa, konsep-konsep leadership yang ada di sekitar kita, hari ini kita ngobrol tentang bagaimana sih kita mulai untuk mengembangkan pemimpin di organisasi. Mungkin rekan-rekan saat ini bukan sebagai HR gitu ya, yang punya tanggung jawab dengan kapasitas individu. Tapi nantinya ketika rekan-rekan berbicara menjadi seorang leader, atau ketika nanti rekan-rekan ingin menjadi leader, rekan-rekan perlu tahu nih, apa sih yang perlu saya kembangkan dalam diri saya, apa yang perlu saya ikuti sehingga saya bisa menjadi leader yang efektif. Dan saya mau dong sebelum kita mulai sesinya, untuk kita tahu dulu nih dari mana aja. Nah, silakan rekan-rekan ketik di kolom chat bagi rekan-rekan yang ada di Zoom, bagi rekan-rekan yang juga di LinkedIn dan juga di Facebook, karena kita juga live di LinkedIn dan Facebook. Boleh juga ketik di kolom komentar, ketikkan nama, domisilinya apa, dan juga aktivitasnya, domisili di mana maksudnya ya. Contoh nih, saya Ivan, domisili Depok, aktivitasnya sebagai profesional coach ya. Nah, silakan seperti yang ada di kolom chat ini yang rekan-rekan lihat, sebutkan nama, sekarang domisilinya di mana, dan sebutkan juga aktivitasnya apa. Tujuannya adalah biar nanti kami mulai kebayang gitu ya, rekan-rekan ini seperti apa profesinya, aktivitasnya, yang ujung-ujungnya bisa mempermudah proses diskusi nantinya. Ya, oke, silakan. Nah, bagi yang mau coba sharing domisilinya, nah ini Mas Fadli juga sudah sharing gitu ya. Ada Mas Fadli dari Jakarta, profesinya sebagai trainer. Siap. Ada Iren di Bandung. Salam kenal Iren. Dari Bandung ya, ini jauh-jauh dari Bandung ya, mahasiswa. Siap. Selamat belajar dan moga-moga nanti mendapatkan insight dari sesi kita sore ini. Yang lainnya? Yuk yang lainnya. Wow, Makassar. Ada Indra, Makassar Learning and Development. Wah, ini pas banget aktivitasnya ya. Wah, ini ada Kak Taryani nih ya. Dari Pangkal Pinang. Wah, jauh juga ya. Kita lintas pulau kayaknya. Dari Sulawesi ada, dari Sumatera juga ada, dari Pulau Bangka juga ada. Ya, selamat datang Kak Taryani. Yuk yang lainnya. Ini ada Kak Nahdia, ada Mbak Sinta. Boleh dong, dari mana sekarang aktivitas sekarang saat ini? Dari mana dan aktivitasnya sekarang apa? Ya, biar nanti kita bisa ngobrolnya sih harapannya makin seru lagi. Yuk, boleh silahkan. Silahkan disampaikan dari mana saya. Saya tunggu nih ya sekitar 1 menit lah ya kita tunggu. Nah, sebelum nanti kita akan diskusi lagi. Silakan. Oke, dari mana aja nih penasaran nih. Oke. Oke, siap. Oke. Yang lainnya masih ditunggu. Ini kayaknya juga beberapa rekan-rekan join. Kita masih tunggu, masih ada beberapa yang akan join saat lagi. Oke, sip. Terima kasih bagi yang sudah memperkenalkan diri, bagi yang sudah menyampaikan juga dari mana asalnya gitu ya. Ada beberapa di sini yang baru kenal, kita baru kenalan, ada beberapa juga yang kita sudah kenal ya. Moga-moga nanti kita bisa belajar di dalam strategi pemimpin workshop yang kita akan bahas bagaimana mendesain program pengembangan leadership untuk di organisasi. Ya, di sini beberapa ada yang HR, ada yang dari L&D, ada yang dari praktisi gitu ya. Moga-moga nanti kita bisa diskusi kaitnya dengan apa sih topik yang menarik di sesi ini yang akan kita bahas. Oke. Kalau gitu kita akan langsung mulai kali sesinya gitu ya.
Nah, ini sekilas tentang saya, aktivitas sehari-hari sebagai seorang profesional coach dan juga trainer. Saya founder dari Jadi Pemimpin, sebuah platform pembelajaran tentang kepemimpinan yang biasanya membantu individu di organisasi, terutama anak-anak milenial, karyawan-karyawan Gen Z kata sekarang untuk bisa meningkatkan kapasitas kepemimpinannya. Saya juga adalah personal productivity coach, biasanya bantu individu untuk bisa meningkatkan produktivitas di tempat kerjanya. Nah, tapi di sesi ini menariknya saya nggak sendirian. Saya akan ditemani dengan sahabat saya yang mungkin rekan-rekan juga sudah lihat gitu ya, di belakang namanya ada kamera, jadi menggunakan double device gitu ya. Silakan untuk Mas Fadli memperkenalkan diri. Thank you Coach Ivan. Ini sebelumnya mohon izin nih pakai 2 device ya, karena biasalah kamera laptop tiba-tiba ada kendala, jadi saya harus pakai kamera handphone ya. Oke, selamat sore teman-teman, salam kenal ya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini, luar biasa nih ya, sore ini bisa ngobrol, bisa diskusi ini dengan banyak. Saya yakin orang-orang hebat ya, karena yang join di hari Minggu sore ya, yang notabene ini masih waktu yang enak buat istirahat atau mungkin berkumpul dengan keluarga, tapi ini orang-orang pembelajar yang akhirnya memutuskan gitu ya untuk meluangkan waktu dan kita bisa saling share dan saling belajar. Nah, jadi perkenalan sedikit ya, teman-teman, nama saya Fadli. Jadi kalau Coach Ivan ini aktivitasnya jadi seorang professional trainer, kalau saya aktivitasnya lebih banyak di dalam internal perusahaan. Jadi saya mengawali karir di learning and development kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu ya. Saya mulai berkarir 2014 di salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia ya. Mungkin teman-teman tahu Indomarko Prismatama ya. Saya mengawali karir di sana sebagai learning and development. Dan selama kurang lebih 8 tahun sudah mengembangkan banyak program learning ya, beberapa program itu juga sifatnya leadership development ya teman-teman. Dan jadi memang kebanyakan experience saya ini di internal perusahaan. Jadi karena dinamika mengembangkan leader dalam suatu perusahaan itu kan cukup menarik ya untuk kita bahas ya, dan itu yang mungkin akan kita sharingkan bagaimana sih selama ini ketika kita mencoba untuk mendesain sebuah program pelatihan terutama untuk pengembangan leadership seperti itu. Itu aja mungkin ya. Jadi nanti mungkin kita bisa langsung ke materi aja nih Coach Ivan biar nggak kepanjangan ya. Oke, terima kasih Mas Fadli ya. Jadi kalau rekan-rekan lihat memang profilnya kita sore ini unik gitu ya. Saya akan coba sharing gitu dari pengalaman saya dari eksternal gitu ya, dalam membantu perusahaan untuk mengembangkan program kepemimpinan di dalamnya. Nah, kalau nanti Mas Fadli akan membahas dari segi internal nih. Kalau di internal seperti apa sih gitu ya untuk mengembangkan program pengembangan kapasitas kepemimpinan. Ya, karena kalau ngomongin leader ini ya setiap organisasi pasti butuh leader gitu. Pasti butuh leader gitu, dan pentingnya kita untuk bisa mengembangkan pemimpin di organisasi adalah memastikan organisasi atau perusahaan itu bisa bertahan sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Ya, dan ini yang nanti akan coba kita harapannya bisa kita diskusikan. Memang sesinya nggak akan panjang karena harapannya kita baca diskusi. Kalau rekan-rekan ada pertanyaan, ada kegelisahan, nah silakan diajukan, kita bisa ngobrol lebih lanjut. Nanti akan saya dengan Mas Fadli yang akan coba bahas. Ya, itu sekilas dari perkenalan dari kami. Nah, tapi kami pingin dapat sebenarnya gambaran lebih dalam lagi gitu ya tentang teman-teman hari ini sore ini sudah meluangkan waktu gitu ya untuk belajar. Kalau boleh tahu apa sih ekspektasi atau harapannya yang pingin bisa dapatkan di sesi kita sore ini? Ya, boleh dong ketik di kolom chat bagi rekan-rekan yang pingin join di Zoom dan juga pingin sharing atau apa ekspektasinya. Kalau bagi rekan-rekan yang di Facebook atau di LinkedIn boleh juga ya ketik di kolom komentar apa ekspektasi dari seri ini biar nanti kita juga bisa baca dan nanti kita akan bisa harapannya saya dan juga Mas Fadli akan bisa menyampaikan gitu ya atau poin-poin penting ataupun ya sharing insight sedikit lah ya kaitannya dengan apa yang kami pahami sejauh ini yang harapannya bisa membantu rekan-rekan membuat teman-teman mendapatkan apa yang rekan-rekan harapkan. Ya, seperti itu. Nah, boleh silakan ketik di kolom chat, kita tunggu apa sih ekspektasi yang diharapkan dari seri ini. Walaupun saya sedikit sudah kebayang gitu ya, karena rekan-rekan juga sudah join, sudah menuliskan nih apa yang diharapkan di form, tapi ya kalau ada yang mau disampaikan lagi ekspektasinya juga silahkan. Ya, biar nanti kita makin kebayang. Kalaupun misalkan masih sambil mengingat-ingat nih sekarang kayaknya saya masih agak lupa-lupa ingat sambil sesinya berjalan nanti, rekan-rekan boleh ya untuk nanti juga terus di chat atau disampaikan ekspektasinya apa. Karena kenapa? Apa yang membuat rekan-rekan itu membulatkan tekad untuk hadir, menyediakan waktunya di sore ini untuk belajar. Ya, boleh. Silakan ditunggu. Silakan ketik di kolom komentar bagi yang mau sharing sebelum nanti kita akan mulai ke pembahasan kita. Ya, karena kita akan ngomongin
topik tentang kenapa sih program pengembangan kapasitas kepemimpinan ini menjadi penting di organisasi. Dan dari pengalaman saya pun menyadari nggak semua organisasi punya. Padahal semua organisasi butuh gitu untuk memastikan organisasi ini bertumbuh. Nanti kita akan ngomongin apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Dan harapannya juga di sesi ini teman-teman bisa mengetahui apa sih hal-hal yang perlu dilakukan untuk mulai mendesain program pengembangan kepemimpinan di organisasi. Ya, karena ini memang perlu banyak eksplor, dan harapannya sesi ini juga bisa membuat teman-teman memunculkan banyak insight. Ya, oke, kalau gitu langsung aja kali ya kita mulai. Salah satu hal yang mendasari gitu ya, kenapa kemudian program ini saya rasa membutuhkan. Karena kalau kita melihat ya topik organisasi kemudian bisa banyak yang dibahas, tapi memang di sesi kita sore ini tuh saya dan Mas Fadli sengaja untuk ingin buka lah rahasia di belakang layar ini, karena melihat satu praktek yang menurut kami itu perlu untuk mulai kita diskusikan, bahwa saat ini itu perkembangan itu berkembang sangat pesat, industri itu berkembang, bisnis berkembang, zaman berkembang, teknologi berkembang. Bahkan saking cepatnya perkembangan itu, World Economic Forum itu bilang bahwa di tahun 2025 itu akan terjadi job landscape yang cukup signifikan. Ada banyak profesi-profesi baru bermunculan, dan ada profesi-profesi yang lama itu hilang. Nah, contoh misalkan data analis, dulu kita nggak kepikiran ya ada profesi data analis, AI and machine learning specialist, dulu nggak ada tuh profesi AI and machine learning, buat apa gitu. Big data specialist buat apa gitu. Tapi sekarang profesi-profesi ini muncul, dan kalau kita lihat di perusahaan, ya tarifnya lumayan. Tarifnya lumayan lah untuk kemudian kita berprofesi di sana. Salary-nya lumayan, gambarnya seperti itu. Kenapa? Karena permintaannya tinggi, tapi supply-nya masih rendah gitu ya. Tapi di sisi lain juga ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang, pekerjaan yang berbau data entry karena sudah banyak pakai sistem, yang berbau administratif itu sudah mulai perlahan dihilangkan. Dulu mungkin kita masih ngerasa masih dibutuhkan administratif, ya memang masih dibutuhkan, tapi yang seperti apa? Pandemi membuat bahkan ya di beberapa perusahaan pun menggunakan tanda tangan secara digital itu pun akhirnya bisa digunakan. Bahkan dulunya dia ngerasa nggak bisa di perusahaannya. Artinya apa? Sudah mulai ada pergeseran pekerjaan. Bahkan menurut riset dari World Economic Forum, diperkirakan 40% dari keterampilan inti pekerja saat ini, jadi keterampilan inti itu adalah keterampilan wajib dari pekerja saat ini, itu diperkirakan akan berubah dalam 5 tahun ke depan. Saking cepatnya. Jadi apa yang kita anggap dulu itu bekerja, digunakan lagi sekarang, itu bisa jadi nggak berhasil. Maka 50% dari karyawan itu butuh untuk dilatih ulang di tahun 2025. Ini saking cepatnya. Karena kalau saya juga sering bilang gitu dengan teman-teman, ilmu itu bisa kadaluarsa, teman-teman. Kalau kita tahu berapa jumlah planet di atas surya. Kalau hari ini kita bilang 9, bisa jadi itu salah. Kenapa? Karena sekarang 8. Pluto bukan planet. Tapi kalau kita merujuk ke zaman dulu, kita ujian jawab 9 itu masih benar. Artinya apa? Dengan pertanyaan yang sama, dulu bisa benar, sekarang bisa salah. Artinya apa? Ilmu terus berkembang. Sama. Dengan berkembangnya bisnis, diakselerasi oleh teknologi, maka ya mau nggak mau, skill itu menjadi perlu untuk terus diimprove. Dan nggak pernah berhenti. Makanya kalau menurut data dari McKinsey juga, setelah pandemi, 69% dari organisasi itu bilang bahwa mereka membutuhkan untuk mengembangkan skill lebih baik lagi. Mengembangkan skill yang lebih cepat lagi, lebih adaptif lagi. Ini risetnya. Jadi perusahaan sudah mulai merasa bahwa kebutuhan itu menjadi satu hal yang wajib. Dulu masih berpikir, hiring orang bisa lah. Daripada training, mending cari orang yang bagus. Ternyata dari sini hanya sekitar 42%. Sisanya 69%, hampir 70% bilang saya harus mulai mengembangkan kapasitas internal. Artinya kesadaran individu di dalam perusahaan itu mulai muncul dan bahkan bertumbuh. Dan ini selaras dengan kalau kita melihat, ini ada penelitian, KPCB itu melakukan penelitian, bahwa ternyata memang katanya anak milenial dan Gen Z nih, apa sih yang paling mereka butuhkan dengan mereka bekerja, ternyata adalah training and development. Kesempatan untuk mereka bertumbuh itu sangat dibutuhkan. Jadi di satu sisi dari segi perusahaan itu butuh untuk dikembangkan, dari sisi karyawan sangat butuh untuk di-training dan dikembangkan lagi. Jadi
dari dua aspek ini sudah merasa bahwa mereka sama-sama butuhkan. Pertanyaannya adalah, sudah seberapa siap kita sebagai leader di organisasi, sebagai HR di organisasi untuk membuat sistem pengembangan yang memampukan individu di organisasi bertumbuh. Sudah seberapa ready kita? Itu kan pertanyaan besarnya. Sudah seberapa siap kita untuk mempersiapkan itu? Oke, perusahaan butuh, karyawan butuh. Pertanyaannya, sudah ketemu di tengah-tengah kebutuhannya. Kita sudah siap nggak untuk menjawab kebutuhan dari dua aspek itu, dari dua sisi itu? Nah, kalau kemudian ditanyakan, ya siap nggak siap sih Pak, kita ada beberapa hal. Nah, ini yang berarti mulai sekarang kita perlu mulai akselerasi. Karena individu sudah di organisasi dan juga perusahaan sudah mulai merasa kebutuhannya meningkat sejalan dengan tantangan di bisnis. Maka kalau kita ngelihat, oke, berarti saya perlu mulai untuk fokus kepada training and development. Training and development seperti apa yang harus saya mulai improve? Ternyata berdasarkan riset lagi-lagi dari McKinsey, mayoritas dari perusahaan, bahkan di peringkat 1, itu adalah yang pertama leadership and managing other. Itu masih menjadi skill yang wajib dikembangkan. Baru peringkat 2 critical thinking decision making, baru peringkat 3 project management, karena banyak project kan, banyak project. Jadi peringkat 1-nya itu masih leadership dan managing other. Bagaimana memanage orang, bagaimana berinteraksi dengan orang, dan bahkan leadership di sini itu bukan hanya leadership manage orang ya, tapi bagaimana dia memimpin diri sendiri. Individu ini tahu tujuannya, bisa membantu orang untuk mencapai tujuannya, bagaimana dia terus bertumbuh, bagaimana dia memanage diri sendiri ketika banyak tantangan. Nah, itu masih kebutuhan yang peringkat pertama. Sisanya baru tuh basic digital skill, interpersonal, adaptability, dan lainnya. Tapi leadership itu menjadi kunci. Nah, permasalahannya memang lagi-lagi adalah kalau kita ngomong mengembangkan kapasitas kepemimpinan di organisasi, seperti apa caranya? Itu kan bukan sesuatu yang bisa dipelajari lewat teori. Nggak ada orang ceritanya baca buku kepemimpinan tiba-tiba langsung bisa jago pimpin orang. Nggak ada. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, karena saya dulu juga lulusan dari program MT gitu ya, yang itu diinkubasi bagaimana menjadi seorang leader dan bahkan akhirnya menjadi seorang leader sampai saat ini gitu ya, mengelola organisasi sama gitu. Itu bukan ilmu yang bisa dipelajari hanya lewat teori. Itu butuh praktek, butuh masalah bahkan. Leader itu akan makin terlatih ketika dia menghadapi banyak masalah, akan teruji gitu kebijaksanaannya. Pertanyaannya, terus bagaimana? Bisa nggak itu dapatkan lewat training? Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Karena tergantung dari bagaimana kita mengembangkannya. Bisa jadi nggak bisa dikembangkan kalau kita bingung cara mengembangkannya lewat mana. Bisa jadi bisa kita kembangkan kalau kita tahu strateginya seperti apa. Kalau leadernya menjadi sumber masalah, Kak, ya itu makanya harus kita kembangkan. Karena kalau leader ini kemudian nggak diberikan pengembangan, ya tadi itu bisa menjadi sumber masalah kan. Kalau kita nggak benar-benar proper dalam menyiapkan program kapasitas kepemimpinannya, ini dia mau seperti apa nih untuk journey dia untuk jadi leader nih, untuk jadi leader yang sesuai dengan organisasi ini nggak clear seperti apa, ya bisa jadi malah jadi sumber masalah, bukannya sumber manfaat dan bisa mengembangkan organisasi. Maka seperti pisau bermata dua. Leader ini kalau ditempatkan tanpa dibekali dengan optimal akan menusuk organisasi ataupun orang lain, tapi kalau leader ini dikembangkan dengan benar-benar oleh organisasi, maka dia akan menjadi individu atau SDM yang itu bisa berkontribusi besar terhadap organisasi. Maka pertanyaannya adalah gimana caranya kita mulai mengembangkan pemimpin? Bahkan kalau katanya Kak Atena tadi jadi sumber masalah, iya, kalau nggak dikembangkan pasti sumber masalah. Maka di sini nanti kami coba akan sharing gitu ya, tahapan dalam kita mendesain program pembelajaran. Gimana sih kita mengembangkan pemimpin itu, bagaimana? Desainnya itu seperti apa? Itu nanti akan kita buat. Itu dimulai dari kompetensinya seperti apa. Setelah itu nanti kita mulai menganalisa. Jadi gini, kita punya kompetensi leader untuk versi organisasi nih. Tapi kalau nggak kita analisa lagi kebutuhan versi kita ini seperti apa, nanti akan jadi masalah lagi. Kenapa? Nggak sinkron. Kompetensinya ini ternyata begitu di lapangan, individunya seperti ini. Nggak cocok. Nah, sudah ada kompetensinya, ternyata setelah dianalisa kebutuhannya, leadernya butuh ini untuk leader versi perusahaan A, nah baru dari situ kita bisa mulai mendesain programnya. Dan dari situ kita harus ukur. Karena jarang program itu dibuat sekali nih, batch pertama dibuat langsung berhasil, enggak. Program 1 dibuat nih sesi 1 langsung berhasil, enggak.
itu harus diimprove lagi, diperbaiki lagi. Maka di situ kita perlu membahas bagaimana kita mengevaluasinya. Nah, ini adalah 4 tahapan dalam mendesain leadership program di organisasi yang harapannya nanti bisa mulai kita bahas satu persatu. Nah, saya akan bahas dulu dari yang pertama gitu ya. Kalau kita ngomongin kompetensi, jawabannya kenapa? Kita perlu punya dulu kompetensi leadership di organisasi. Ya karena leader itu perlu punya keterampilan dan sikap yang tepat untuk mampu berkontribusi dengan organisasi. Perlu punya keterampilan dan sikap nih. Leader saya itu harus punya keterampilan seperti apa sih? Leader saya ini sikapnya harus seperti apa sih? Itu perlu kita refleksikan baik dalam diri kita. Oh, kalau saya di perusahaan ini nih, di perusahaan saya ini leader itu perlu punya keterampilan ini, perlu punya sikap ini, biar dia punya performa tinggi. Nah, banyak pengalaman kami di organisasi bingung. Iya ya, leader versi kita tuh seperti apa ya? Ya kayak CEO lah, kayak owner lah, nggak bisa abstrak seperti itu. Harus didefinisikan kompetensi leadership seperti apa. Yang itu harapannya kalau dikembangkan di dalam organisasi bisa membuat orang ini memiliki kontribusi dan performa tinggi. Nah, jadi yang pertama kita perlu punya dulu kompetensi leadership seperti apa. Nah, cara-caranya gimana? Banyak. Kompetensi leadership itu kalau teman-teman cari di internet itu banyak banget. Karena dia terus berkembang kan. Leadership, ada sekarang istilahnya digital leadership. Woy. Strategic leadership, woy. Agile leadership, banyak banget. Itu kompetensi leadership yang teman-teman bisa akses di internet. Tapi pertanyaannya adalah mana yang sesuai dengan organisasi teman-teman? Mana yang sesuai dengan culture teman-teman? Mana yang sesuai dengan culture organisasi tempat teman-teman bekerja? Ini dulu dicek dulu. Caranya gimana? Cari aja. Dari setiap kompetensi itu biasanya ada tuh. Kompetensi apa? Contoh, ini saya ngambil dari HR. Itu ada 3 tuh kompetensi leadership-nya. Untuk memimpin organisasi, memimpin orang lain, memimpin diri sendiri. Memimpin organisasi itu social intelligence dia harus bisa punya conflict management, decision making. Untuk leading other harus punya interpersonal skill dan lain-lain. Jadi ini tuh banyak. Contoh, ini ada dari UF juga ada 4. Ada cultivate talent, build trust, generate alignment, create communicate. Nah, ini adalah kompetensi leadership yang umum ada di luar sana. Nah, teman-teman perlu bikin dulu ini. Atau minimal cari inspirasi dari luar, comot dulu sementara lah ya. Sambil dikumpulkan datanya, setelah itu baru dilihat. Mana ya kompetensi yang sesuai dengan diri saya, dengan perusahaan saya, dengan pengembangan individu di organisasi saya. Ini yang perlu di. Atau dulu saya juga punya pengalaman ambil kompetensi yang umum di luar sana, setelah itu lakukan interview dengan leader di organisasi yang berhasil, yang performanya tinggi, yang jadi panutan di interview. Terus tanyakan pendapat dia, menurut Bapak, leader di perusahaan kita ini Pak, seperti apa sih Pak kompetensinya? Tanya tuh ke leader yang berhasil. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang ke yang talent-talent nih, yang bagus-bagus nih, yang sudah berkontribusi besar buat organisasi. Ketemu tuh akhirnya, oh ternyata ini loh yang paling mendekati dengan budaya kita. Maka nanti akan muncul kompetensi leadership sesuai kearifan lokal perusahaan. Nah, itu yang nanti kita bisa akan ambil. Dari situ, itu semacam kalau kami menyebutnya relnya lah. Ini adalah jadi lintasannya nanti. Berarti nantinya program pengembangan leadership di organisasi itu kompetensinya seperti ini. Tinggal kita lihat program intervensinya akan seperti apa. Nah, setelah itu apakah cukup? Ya, bisa dibilang cukup, bisa dibilang enggak. Ini kan secara ideal. Ketemu nih kompetensinya. Selanjutnya, kita perlu menggali dulu menganalisa dulu nih. Secara organisasi butuhnya leader yang seperti apa? Secara individu butuhnya leader yang seperti apa ya? Nah, ini yang kemudian perlu digali gitu. Jadi dari kompetensi itu kemudian kita gabungkan dengan hasil analisa kita atau kami menyebutnya leadership need analysis. Jadi kita mulai menggali kira-kira butuh leadership yang seperti apa nih kapasitasnya. Analisa organisasi dan juga analisa individu. Analisa organisasi seperti apa? Ini analisa organisasi. Ini contoh, biasanya dilihat dari visi, misi, value organisasi. Goals-nya organisasi apa? Value organisasi apa? Nah, kira-kira untuk mencapai visi, misi, value, goal organisasi, leader kita butuh punya keterampilan yang seperti apa? Kalau dia punya keterampilan ini, bisa tercapai nggak tujuannya? Nah, ini contoh.
Kondisi sekarang gimana? Apa yang perlu ditingkatkan dalam kompetensi leadernya? Nah itu. Jadi melihat tujuan besar organisasi dan melihat kapasitas leader sekarang sudah oke nggak untuk mencapai visi dan misi tersebut. Kalau nggak oke, berarti ada yang perlu dikembangkan kan? Nah itu nanti akan menjadi bahan. Oke, berarti tadi sudah ada kompetensinya, disesuaikan lagi dengan kebutuhan organisasi. Apakah selesai? Jawabannya adalah enggak. Bisa juga kita melihat analisa individu. Kira-kira secara misalkan di sini head of marketing, kantor cabang A. Tugas dan kewajibannya apa? Nah, untuk bisa menjalankan tugas dan kewajiban itu, pengetahuan apa yang dibutuhkan? Skill seperti apa yang perlu diasah? Kompetensi apa yang perlu dikembangkan dalam dirinya? Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan lagi dari pelatihan yang akan dijalankan? Nah, ini. Jadi sudah melihat kompetensinya, melihat kompetensi organisasinya, kebutuhan organisasi, kita juga lihat kebutuhan individu. 3 informasi itu menjadi dasar buat kita mengembangkan programnya. Kelihatan itu harusnya. Kalau sudah kita lihat 3-3-nya kelihatan, waduh, sekarang leader kita tuh kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini nih. Maka nanti akan muncul namanya laporan hasil analisa. Jadi pelatihnya apa? Tim development. Hasil interview, terus latar belakang tidak semua leadernya belum aware. Nah ini kelihatan tuh. Jadi apa yang kemudian perlu dikembangkan? Oh ternyata kurang ada kesempatan berkembang, pentingnya pengembangan buat tim, nggak semua aware dan sebagainya. Ini setelah kita analisa tadi. Dan dia butuh nih program pengembangan untuk tim. Maka muncul tuh kebutuhan topiknya. Oh oke, individual development plan, melakukan VP coaching, melakukan performance review, melakukan proses talent management, membuat dan mengidentifikasi saran pengembangan yang tepat. Nah, muncul topik-topik yang perlu dikembangkan dalam diri leader. Nah, ini yang nanti harapannya mulai kita susun. Dari laporan hasil analisa ini baru kita susun. Kira-kira nanti program seperti apa yang dibutuhkan untuk memastikan individu di organisasi itu bisa berkembang. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi dari kompetensi, informasi kompetensi, dari informasi terkait tadi kebutuhan organisasi, kebutuhan individu, muncullah laporan hasil analisa. Dari sini kita mulai bikin program pengembangannya. Yang biasanya kalau kita ngomongin program leadership, tadi saya sudah tekankan di awal, nggak ada tuh leader tiba-tiba baca materi, ikut pelatihan, tiba-tiba jago mimpin, nggak. Dia perlu diajak untuk mengaplikasikan ilmu dia ke dalam kehidupan di lapangan. Nah, teori itu kan juga asal dari praktek. Nah, maka teori juga harus dipraktekkan lagi biar dia makin keinget lagi. Maka ada 3 aspek yang perlu ada agar program kita bisa berjalan efektif dan aplikatif. Yang pertama, kita perlu mempersiapkan kontennya apa dari topik-topik tadi. Bagaimana cara leader kita itu bisa berlatih untuk membuat dia makin mendalami materinya. Dan gak cuma latihan, tapi harus diaplikasikan dalam pekerjaan dia. Nah, ini adalah 3 aspek yang kemudian perlu untuk dikembangkan. Nah, kalau sudah kebayang Pak konten latihan mengaplikasikan, apa selanjutnya? Nah, kita akan bahas tuh tips dan triknya, kiat-kiatnya, dan strateginya yang akan dibahas langsung oleh rekan saya, Mas Fadli. Silakan, Mas Fadli. Thank you, Coach Ivan. Oke, sebentar. Kameraku udah hidup ya? Sudah itu. Oke, sip, teman-teman. Ya, tadi Coach Ivan sudah jelasin banyak hal ya. Jadi bagaimana kita mulai dari sebuah kompetensi gitu ya, di mana kompetensi leadership tiap organisasi itu memang berbeda-beda ya, teman-teman. Jadi mungkin organisasi retail misalkan kompetensi leadership dibutuhkan seperti ini, dengan kompetensi di perusahaan mungkin otomotif itu pasti akan butuh kompetensi leadership yang sebenarnya mungkin ada yang kemiripan, tapi secara kontekstual pasti berbeda. Nah, kemudian tadi Coach Ivan juga sudah membahas tentang need analysis gitu ya, bagaimana kita berusaha untuk mencari tahu atau menggali kira-kira kebutuhan leadership seperti apa sih yang dibutuhkan gitu kan. Dan output-nya tadi mungkin Coach Ivan juga sudah share, ada output dari learning need analysis ini adalah sebuah tujuan gitu ya. Jadi dalam need analysis itu kan biasanya kita ketemu masalah ya teman-teman. Oh jadi problemnya leader di tempat kita itu mereka masih kurang A, B, C, D, E misalkan. Nah jadi harapannya dengan adanya program leadership ini, kita bisa meningkatkan kompetensi atau kemampuan leader ini yang tadinya mungkin kompetensi mengenai inklusivitas misalkan, itu dari angka 3 ke angka 10 gitu kan. Nah pertanyaannya adalah, setelah kita sudah ketemu problemnya dan kita mau coba mendesain program pelatihannya, itu seperti apa? Nah, tadi Coach Ivan juga sudah jelasin ada 3 hal yang mungkin bisa back ke bisa next Coach Ivan. Nah,
ketiga hal yang perlu dikembangkan ya teman-teman ya. Ada tiga. Nah ini tiga topik nih, bukan tiga topik. 3 poin yang bisa kita perhatikan ketika kita mengembangkan sebuah desain pengembangan kepemimpinan atau leadership development program. Pertama adalah konten. Ya, jadi kita itu ketika berdasarkan hasil analisa kebutuhan tadi, kira-kira apa ya yang perlu kita kasih ya? Nah, permasalahannya adalah kalau kita mungkin coba browsing di internet gitu ya, misalkan problemnya adalah bahwa leader ini mereka kurang bisa bernegosiasi. Terus kita coba browsing di internet gitu ya, atau cari di LinkedIn Learning atau mungkin cari di beberapa platform-platform e-learning. Maka akan banyak sekali tools dan tips dan trik mengenai bagaimana cara bernegosiasi. Nah, pertanyaannya adalah mana yang cocok untuk perusahaan kita, mana yang cocok untuk leader-leader kita, ya. Itu yang pertama, mengenai konten. Nah, yang kedua adalah tentang latihan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kemampuan leadership ini bukan kemampuan yang diajarkan terus bisa gitu ya. Beda dengan matematika, kalau diajarkan 1+1 sama dengan 2, kita kasih soal 1+1 sama 2, pasti orang bisa jawab. Tapi leadership ini ada satu hal yang memang perlu berlatih, teman-teman. Dalam artian perlu ada pengalaman secara real, perlu ada case-case real yang mereka hadapi atau mungkin disimulasikan dalam ruang kelas. Nah, makanya ketika kita mendesain sebuah program itu harus ada proses ini. Dan yang ketiga adalah pengaplikasian. Kalau latihan ini mungkin biasanya dalam bentuk di kelas gitu ya, di classroom situasinya aman, kalau bikin kesalahan nggak ada masalah gitu ya, paling montok-montok diceng-cengin sama teman-temannya gitu. Ah, lu masa gitu sih ngelit orang, paling begitu kan montok-montok. Nah, ketika diaplikasikan, ini adalah ketika mereka berusaha untuk membawa apa yang mereka pelajari tadi ke situasi yang real. Ya, jadi langsung dicemplungin. Nah, ini secara umum. Nah, bagaimana teknisnya kita akan bahas satu persatu ya. Next. Nah, terkait metode pengembangan, tadi kan disebutkan ada metode pengembangan, ada mengaplikasikan tadi aku sempat mention, ada aplikasi dan juga ada latihan. Nah, metode pengembangan sendiri, teman-teman, itu sebenarnya juga bermacam-macam. Nah, kalau kita lihat dari kurva di layar teman-teman ya, itu ada yang garis vertikalnya adalah development value ya, yang artinya seberapa efektif gitu ya metode tersebut dan waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat teman-teman, sebenarnya formal classroom ya, atau formal classroom definisinya ya kita undang gitu ya peserta buat kita training, ada trainer, ada peserta gitu ya, terus kemudian dikasih skill, dikasih knowledge gitu ya. Itu ternyata secara waktu memang dia cepat ya, paling formal train itu berapa sih, 2 hari gitu ya, paling mentok-mentok ya, atau kalau mau program yang lebih komprehensif lagi mungkin bisa 2 bulan gitu ya, kelas. Tapi ternyata kelas itu teman-teman secara development value atau secara efektivitasnya itu ternyata lumayan relatif kecil ya. Dalam artian apa? Yang saya sampaikan adalah bahwa undang orang buat training aja itu nggak cukup sebenarnya. Karena ada faktor-faktor lain atau ada metode-metode lain yang itu juga perlu dikombinasikan. Contohnya apa? Ada 360 feedback dan coaching. Ya, jadi dapat feedback dari temennya, dari peers, rekan kerjanya, dapat feedback dari atasan, dari bawahan dan lain sebagainya. Ada project assignment, nanti kita akan bahas nanti ya teman-teman, dan juga ada development assignment. Nah, ini juga nanti kita akan sedikit bahas dalam project capstone. Dan juga ada self study. Ya, self study ini juga value-nya kecil, waktunya panjang lagi, karena dalam self study ini kan biasa orang itu akan lebih mudah belajar ketika mereka dalam sebuah kelompok gitu ya, ada pertukaran ide, ada sesi diskusi dan lain sebagainya. Makanya dia secara value itu kecil, tapi secara waktu juga cukup panjang. Nah, teman-teman, metode pengembangan ini yang perlu kita racik gitu ya, ketika kita mengembangkan sebuah proses pengembangan development. Next, Coach Ivan. Nah, ini contohnya nih, teman-teman. Ya, tadi contohnya misalkan case-nya adalah tentang pengembangan tim gitu ya. Jadi kayak challenge-nya di perusahaan adalah bahwa leader ini tidak bisa mengembangkan tim. Nah, ketika kita mendesain sebuah program pelatihan atau program pengembangan leadership, teman-teman, kita bisa membuat program desain secara umum. Nah, apa aja sih biasanya? Ya, tadi kan kita udah ngomongin konten ya. Konten ini berarti kita dalam tabelnya adalah topiknya. Jadi topiknya apa? Dan jangan lupa tujuannya. Ingat, tujuan di sini adalah kita perlu mendefinisikan tujuan itu secara jelas. Biasanya kalau aku mendesain objektif ini melihat dari, nanti kita akan bahas sedikit tentang Kirkpatrick 4 levels, bagaimana mengevaluasi. Intinya adalah kita pengen behavior yang nanti muncul setelah kita melatih atau mentraining teman-teman leader ini seperti apa. Ya. Dan ini juga harus align atau harus sesuai juga dengan hasil leadership need analysis tadi. Gap masalahnya apa,
topiknya kira-kira apa dan tujuannya ke arah mana. Ya, nah ini kurang lebih teman-teman contoh kalau kita mau contoh satu program desain tentang pengembangan leadership dalam spesifiknya adalah ketika problemnya leader di sebuah perusahaan, sebuah organisasi ini mereka belum bisa mengembangkan karyawan di bawahnya gitu ya. Nah, apa aja kira-kira topiknya? Ada internal development opportunity misalkan, apa aja sih opportunity di perusahaan. Kadang kan ketika sebagai bawahan itu kadang nggak ngerti ya di kantor ini ada apa aja sih yang bisa aku lakuin biar bisa naik level gitu kan. Apakah harus naik level tuh harus vertikal ke atas atau mungkin saya harus ke samping dulu baru ke atas gitu kan, atau mungkin bahkan harus kepindah bagian dulu nih yang agak jauh baru bisa naik ke atas. Itu kan something yang kadang orang juga nggak tahu ya dalam dalam perjalanan karir tim kita gitu kan. Terus kemudian butuh kompetensi apa dan lain sebagainya. Nah, terus menyusun IDP, feedback coaching, performance dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan di sini teman-teman ini contoh program desainnya ya. Nah, yang juga perlu kita desain adalah tidak hanya ketika proses tatap mukanya aja, tapi setelah proses itu mau ngapain ya. Nah, nanti kita akan sedikit bahas juga tentang project capstone, tapi intinya adalah ketika selesai program ini, kita juga perlu mendesainkan. Jadi mendesain sebuah program pengembangan leadership itu tidak hanya ketika tatap muka di kelas aja, tapi setelahnya harus ngapain. Karena tadi teman-teman ya, kalau kita lihat kurva itu kan justru yang secara development value-nya paling tinggi itu ada di project development sama development assignment gitu kan. Jadi ini juga perlu kita desainkan. Kalau enggak, biasanya nih ya, biasanya udah di training, biasanya kan orang itu juga ikut training macam-macam ya kalau di perusahaan ya. Ada sekedar lumayan nih istirahat dulu nih daripada kerja ya kan diteleponin bos mulu, kita break dulu deh, kita training di hotel, nginep 2 hari 1 malam, dapat makan enak terjamin gitu kan. Kan ada orang yang seperti itu kan, motivasi buat ikut training kan. Nah, makanya kita buatin sampai ke level berikutnya buat make sure bahwa mereka ada kesempatan buat mengaplikasikan gitu, dan juga kita juga bisa akses nantinya. Nah, kita akan bahas lebih dalam nanti di sesi Project Capstone. Ya, ini adalah contoh program desain ya, teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan nanti bisa langsung ketik di kolom chat aja. Nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab ya, teman-teman ya. Next, Coach Ivan. Nah, ini juga salah satu contoh yang lain, teman-teman ya. Jadi bisa juga kita mendesainnya itu tidak hanya sesi tatap muka dan afternya, tapi before-nya pun juga bisa kita persiapkan. Contohnya kita bisa desain juga, kita buat dulu nih employee assessment. Assessment ini bisa jadi grid analysis tadi, ya, atau juga bisa jadi assessment ini untuk menilai siapa yang dari sekian banyak manajer misalkan atau supervisor, siapa yang kira-kira dalam tanda kutip compatible gitu ya, atau berhak atau bisa untuk ikut pelatihan ini. Ya, itu kan bisalah kita lakukan assessment ya, apakah jangan-jangan ini orang mungkin belum terlalu krusial untuk diikutkan, atau mungkin orang ini justru terlalu bagus untuk diikutkan, dan lain sebagainya. Nah, terus kita juga bisa pre-activities, teman-teman. Pre-activities itu apa? Jadi sebelum kita undang peserta ini ke dalam kelas, kita kasih tugas individu dulu. Ya. Nah, ini juga menarik nih, karena pernah dalam suatu sesi pelatihan ya, yang pernah saya coba desain juga gitu ya. Jadi di sana itu justru ketika sesi tatap mukanya itu hanya full diskusi. Jadi in class workshop itu full diskusi, teman-teman. Pre-activities-nya apa? Dikasih beberapa list bahan bacaan, yang bahan bacaan itu pun juga source-nya dari internet. Jadi bertebaran di internet. Tim learning and development tugasnya adalah mereka mengkurasi mana yang kira-kira cocok untuk dimasukin gitu ya. Terus kemudian juga ada video dari YouTube, ada beberapa source dari LinkedIn Learning dan lain sebagainya. Dikurasi di situ, diminta pesertanya untuk belajar terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang kelas, sehingga di ruang kelas nanti itu mereka full diskusi, full praktek. Ya, contoh nih, misalkan case-nya adalah tentang inclusive leadership gitu ya. Karena di beberapa perusahaan yang multikultural, terutama ya, yang banyak orang asingnya, itu kan setiap orang, setiap pemimpin tuh harus punya kemampuan untuk bagaimana mereka bersifat inklusif kan. Jangan sampai mereka bersifat rasis gitu ya kalau bahasa kasarnya gitu kan, atau bersifat eksklusif atau mengedepankan golongan-golongan tertentu. Nah, itu prosesnya adalah teman-teman ketika sebelum masuk itu dikasih tahu nih apa aja sih value-value inclusivity, apa aja sih kompetensi leader yang dibutuhkan, dan ketika mereka masuk di kelas itu full cuman diskusi aja. Jadi saling sharing experience antara satu leader dengan leader yang lain, apa challenge-nya, apa yang dirasakan ketika berhadapan dengan situasi tertentu dan lain sebagainya. Itu pun juga bisa ya, teman-teman. Nah, kemudian
masih sama ya, setelah in-class workshop ada action planning, action implementation ya, ini juga masih sama, project tadi. Ada project management dan juga terakhir final evaluation. Nah, final evaluation kita juga nanti akan bahas di evaluasi leadership development program. Nah, di situ teman-teman ada angka 10, 20, 70. Nah, ini juga menarik nih teman-teman. Ketika kita mendesain sebuah program pengembangan, ya, ini adalah salah satu hasil research dari McKinsey tahun 2000 sebenarnya. Di situ ada satu research yang judulnya kalau nggak salah How Executive Grows, ya. Di sana ternyata hasilnya adalah bahwa 10% itu adalah kontribusi dari ruang kelas. Dalam arti proses belajar di kelas itu hanya berkontribusi 10% terhadap keberhasilan sebuah program pengembangan. Yang di mana 20%-nya itu dari feedback dan coaching di lapangan, 70%-nya adalah melalui project. Ini masih sama juga dengan tadi bagian yang kita perlihatkan, ya. Bahwa intinya adalah proses pengembangan itu justru 70%-nya itu di lapangan. Tapi bukan berarti oh, karena 70% di lapangan ya udah nggak usah kita tarik, kita cemplungin aja. Lah gimana bisa begitu? Kan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, masa langsung dicemplungin, yang ada mah sama-sama aja gitu kan. Ya. Nah, ini juga contoh yang lain ya, teman-teman ya. Jadi bagaimana program pengembangan leadership itu juga bisa kita buat. Jadi ada assessment dulu, pre-activities, in-class, action implementation, project, dan terakhir evaluasi. Next, Coach Ivan. Oke. Nah, kemudian teman-teman, ketika kita mendesain itu juga terutama dalam konteks macam-macam ya, mendesain itu ada beberapa strategi belajar yang bisa kita gunakan, teman-teman. Ini sebenarnya ada banyak banget ya. Dan mungkin aku tidak akan bahas satu persatu karena akan sangat makan waktu. Tapi basically adalah teman-teman bisa menggunakan beberapa aktivitas yang ada di layar teman-teman ya. Ada brainstorming, mungkin ketika misalkan diminta untuk menjelaskan sebuah masalah, misalkan, yuk kita brainstorming dulu. Kira-kira ketika dihadapkan dengan case seperti ini, teman-teman sebagai leader apa yang dilakukan? Jadi kita ajak peserta untuk diskusi gitu ya, brainstorming, diskusi. Games, ada quiz, ada role play, simulasi, studi kasus, dan lain sebagainya. Ada debat juga barangkali kalau misalkan pengen melatih critical thinking ya, trainingnya tentang bagaimana leader bisa berpikir kritis, debat adalah salah satu tools yang bagus juga, teman-teman. Project based learning ini sama juga project ya, tadi project assignment, self study, presentasi, dan lain sebagainya. Nah, ini ketika teman-teman desain ya, yang perlu teman-teman perhatikan adalah pertama, tujuan dari leadership development kita itu apa? Gitu ya. Tujuannya apa? Terus untuk mencapai ke sana kontennya apa? Terus untuk membawakan konten ini itu kan pasti ada materi-materinya. Misalkan kontennya tentang tadi misalkan bagaimana cara leader mendevelop timnya. Itu kan materinya banyak ya, itu kan topik besarnya. Nah, masing-masing sub materi ini kita mau bawakan dengan cara seperti apa? Apakah dengan full penjelasan, trainernya ngejelasin, atau mau kita kasih mungkin studi kasus, gitu ya, atau mau kita kasih praktek, mau kita kasih games barangkali, pakai board game misalkan, atau mau pakai debat atau apapun itu gitu ya. Nah, ini yang perlu bisa kita racik gitu ya. Makanya akhirnya memang sebenarnya kalau saya analogikan seorang learning and development itu seperti chef ya. Kita juga masak juga sebenarnya, cuma dimasak di sini hasil akhirnya emang nggak kelihatan dalam bentuk makanan, tapi dalam bentuk perubahan dalam organisasi gitu kan, teman-teman. Ya. Next, Coach Ivan. Nah, ini contoh session plan, teman-teman. Kalau tadi berbicara tentang program yang besarnya, ya kan. Nah, ini session plan ini adalah apa yang akan kita lakukan ketika dalam proses kita membawakan sebuah training gitu ya. Jadi ketika kita membawakan, misalkan tadi tentang bagaimana cara menyusun individual development plan misalkan, agar si karyawan kita itu mereka punya rencana pengembangan karir di perusahaannya. Nah, kira-kira ketika kita membawakan itu dalam sesi 2 jam itu apa yang akan kita lakukan? Nah, ini adalah kita bentuk dalam kita persiapkan dalam bentuk session plan ya. Contohnya seperti yang ada di layar nih, teman-teman. Topiknya apa, tujuannya apa, kontennya itu apa aja ya. Masing-masing konten tujuannya apa, metodenya seperti apa. Ini yang saya tadi bilang ya, mau pakai penjelasan doang atau diskusi atau dua-duanya, mau role play, mau praktek. Tools-nya kira-kira mau pakai apa? Mau pakai PPT doang atau mau kita siapkan workbook atau mungkin kita mau siapkan board game, mau kita siapkan apa, dan durasinya berapa. Nah, ini akan berfungsi ketika nanti kita membawakan sesi trainingnya gitu ya, atau sesi
development-nya ini yang secara tatap muka langsung, kita bisa berjalan sesuai dengan rencana yang kita buat. Karena biasanya kalau tanpa rencana, pertama pasti goals-nya nggak akan tercapai, dan yang kedua adalah waktunya biasanya suka molornya kejauhan, ya akhirnya itu juga akan mempengaruhi suasana belajar. Oke, next, Coach Ivan. Nah, ini juga masih sama ya, contoh program desain juga, teman-teman. Ya, ini masih sama. Nah, cuman dalam hal ini ya, yang mau saya highlight adalah di action learning, teman-teman. Jadi, post training itu juga perlu kita desain ya, teman-teman. Jadi, project assignment-nya seperti apa, action learning-nya seperti apa. Misalkan di sini setelah berbicara tentang bagaimana development untuk tim gitu ya, kita action learning-nya ada, kita minta mereka ya, para supervisor, para manager ini mengaplikasikan feedback, coaching, performance review, dan talent management yang sudah dipelajari ketika di kelas. Ya, sehingga mampu mengusulkan satu nama anggota tim untuk didaftarkan dalam talent pool. Ini contohnya, misalkan perusahaan pengen output-nya dari training ini adalah ketika nanti ada turnover karyawan di level supervisor atau manager, ya siapapun yang menjadi audiens dari program pengembangan ini, output-nya adalah pengen adanya talent pool. Talent pool ini berarti orang-orang yang nanti misalkan orang atasnya yang resign, dia siap buat gantiin. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu action learning juga nih, teman-teman. Otomatis ketika si peserta ini melakukan apa yang diajarkan, ya, yang ketika training, maka nanti akan ada nama-nama yang muncul di talent pool ini yang bisa juga itu akan menjadi bermanfaat buat organisasi gitu kan. Jadi ketika organisasi juga ada turnover, ada yang resign, tinggal cari aja penggantinya dari situ. Ya, ini salah satu contoh action learning juga bisa kita desain juga nih, teman-teman. Ya, dan ini juga berdasarkan apa? Berdasarkan hasil learning analysis tadi gitu kan. Kebutuhannya apa, problemnya apa, coba kita solve dengan training, nah hasilnya seperti ini. Gitu, oke? Sip, kalau ada pertanyaan sekali lagi teman-teman bisa ketik di kolom chat ya. Nah, ini juga ya, kita ngomongin tentang Capstone Project. Sebenarnya application tadi yang di slide sebelumnya, terus kemudian di beberapa slide sebelumnya selalu saya mention tentang Capstone Project. Nah, Capstone Project ini basically apa sih? Basically Capstone Project ini adalah sebuah proyek akhir yang yang nanti di akhir itu peserta program mereka harus buat gitu ya. Proyek ini biasanya melibatkan suatu penerapan yang praktis ya, keterampilan dan pengetahuan yang telah diperoleh selama program pengembangan berjalan, dan biasanya bisa berupa proyek individu atau proyek kelompok. Yang tujuannya tadi, intinya tujuan dari Capstone Project ini adalah agar si peserta itu mereka punya hands-on experience ya dari apa yang sudah diajarkan, dan di satu sisi ini juga bisa memberikan impact langsung buat perusahaan. Nah, ini mungkin kalau teman-teman di sini ada yang dari program MT gitu ya. Kalau dulu saya di program MT, salah satu programnya adalah habis belajar tentang problem solving. Misalkan kan sebagai seorang leader kita harus belajar problem solving ya. Ada beberapa tools yang dipakai. Misalkan paling simpel adalah Five Whys gitu kan, atau Fishbone. Nah, proyeknya apa ya? Coba kamu cari masalah di departemenmu, terus kemudian kamu presentasikan, terus kemudian coba kamu analisa masalahnya pakai tools yang ada, terus coba kamu pikir solusinya apa. Ya, terus kamu presentasikan ke jajaran manajer. Nah, itu salah satu contoh ya dari beberapa contoh Capstone Project yang ada. Nah, contoh lainnya apa? Kita juga bisa mungkin menggunakan penelitian lapangan. Atau kalau misalkan trainingnya sesuatu hal yang sedikit lebih teknis, kita bisa misalkan pengembangan aplikasi atau sistem. Problem solving misalkan, itu bisa ke sini juga sebenarnya kan. Karena output-nya setelah kita analisa problem, output-nya bisa dalam pengembangan aplikasi atau sistem. Ya, atau yang ketiga juga bisa nih, contoh proyeknya adalah pembuatan produk inovatif. Terus yang keempat bisa tentang penyelesaian masalah spesifik seperti yang tadi contoh yang saya sempat mention ya, dan lain sebagainya. Jadi ini Capstone Project ini teman-teman enaknya adalah ketika kita mendesain program, impact-nya itu langsung kelihatan gitu. Jadi misalkan kita program tentang problem solving misalkan. Output-nya apa? Output-nya adalah si peserta ini nanti ketika balik, Capstone Project-nya apa? Kita minta peserta untuk cari masalah dan selesaikan. Jadi secara nggak langsung training kita punya impact. Karena kan biasanya di training itu yang suka ditanyain sama manajemen adalah impact-mu apa gitu. Itulah dampak. Kadang dampaknya adalah karena impact-nya ini nggak terlalu kelihatan dalam tanda kutip ya, learning and development ini. Akhirnya kadang manajemen melihat training itu sebagai sebuah biaya gitu kan. Yang dimana namanya biaya pasti maunya dikurangin gitu kan. Udahlah nggak usah banyak-banyak training, ngapain sih gitu kan. Beberapa masih seperti itu ada, tapi kalau aku lihat beberapa company sekarang sudah mulai care sama people development ya, sama ya untuk SDM atau karyawannya. Ya. Nah, tapi dengan adanya Capstone Project ini teman-teman, setelah training itu impact-nya bisa dalam tanda kutip langsung kelihatan gitu kan. Karena udah ada project, udah ada barang nyatanya yang bisa kita present buat para manajemen. Dan di sisi lain,
buat dari kacamata si peserta, mereka juga bisa punya pengalaman langsung, mereka punya impact langsung, yang itu juga akan menambah proses belajar mereka. Seperti tadi Coach Ivan bilang bahwa seorang leader itu nggak bisa belajar hanya dengan teori, kadang mereka harus dihadapkan dengan masalah gitu kan. Dan ini adalah tempat mereka mencari masalah sebenarnya, dalam tanda kutip yang positif ya maksudnya ya. Oke, next Coach Ivan. Nah, setelah kita mendesain teman-teman ya, mendesain program yang sedemikian sehingga gitu kan, mulai dari pre-nya seperti apa, di kelasnya seperti apa, ketika sesinya seperti apa, eh, paskanya seperti apa dengan project atau mau apa dan lain sebagainya, kita masuk ke tahap evaluasi. Nah, ini juga tahap yang penting karena training itu sekali lagi, training itu kan kadang output-nya suatu hal yang abstrak ya, apalagi ngomong leadership. Itu kan training itu kadang output-nya output leadership itu suatu hal yang abstrak ya, karena tidak bisa kadang tidak terukur secara nominal gitu atau barangnya itu nggak kelihatan gitu, hasilnya itu nggak terlalu kelihatan kasat mata. Akhirnya kita perlu gimana cara mengevaluasinya. Meskipun tidak semua leadership training itu selalu seperti itu ya. Nah, untuk mengevaluasi ini, mungkin teman-teman juga ada beberapa yang familiar, kita menggunakan yang paling banyak dipakai ya, saya share yang paling banyak dipakai aja adalah Kirkpatrick for Level Evaluation. Ini Kirkpatrick ini salah satu apa namanya? Salah satu karya terbesarnya adalah di sini, di bagaimana ada 4 level buat evaluasi yang banyak dipakai. Apa aja yang kita evaluasi, teman-teman? Yang pertama adalah reaction, ya. Yang kedua adalah learning, yang ketiga adalah behavior, dan yang keempat adalah results. Nah, apa aja sih 4 hal ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah reaction, ya. Reaction ini kita mengukur begini. Ketika kita invite orang buat training, ekspektasi kita adalah orang itu benar-benar enjoy, ya, bisa ngikutin trainingnya, sehingga kalau dia bisa ngikutin trainingnya, maka dia akan belajar, gitu kan. Kalau dia materinya bagus, konten materinya terstruktur, suasana belajarnya nyaman, dan lain sebagainya, maka dia akan belajar. Nah, itu yang mau kita evaluasi, teman-teman. Ya. Jadi apa aja yang dievaluasi? Banyak sebenarnya. Ini beberapa contoh aja. Ini beberapa contoh form evaluasi. Biasanya evaluasi tahap 1 ini atau level reaction ini di-share setelah training selesai, kita share ke audiens berupa kuesioner. Nah, apa aja isi kuesionernya? Bisa bermacam-macam, tapi ini ada beberapa contoh ya. Kita bisa mengevaluasi dari sisi konten materinya, apakah relevan, trainernya apakah bisa membawakan materi itu dengan engaging gitu ya, dengan menarik, metodenya seperti apa, apakah metodenya bisa mengaktifkan peserta untuk terlibat secara aktif, terus secara fasilitas, lokasinya seperti apa, ruangannya oke atau enggak, dan lain sebagainya, suasana belajar, ini beberapa hal yang bisa kita evaluasi. Karena harapannya adalah ketika semua ini positif, maka peserta akan bisa belajar dengan maksimal. Nah, kalau misalkan hasilnya bagus, oh bagus nih hasilnya, berarti peserta kita enjoy sama training kita, kontennya relevan, pemateri kita juga bagus. Maka asumsinya adalah dia bisa belajar. Kan gitu ya, benar ya? Kalau asumsinya dia belajar berarti ada peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan yang itu akan kita evaluasi di level 2, yaitu di level learning. Ya, nah mungkin bisa di next, coba. Nah, level 2 ini teman-teman, ya kita berbicara tentang knowledge. Pertanyaan besarnya adalah apakah peserta itu sebelum training dengan sesudah training itu ada peningkatan pengetahuan, peningkatan skill. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengevaluasinya? Yang paling sederhana adalah dengan menggunakan pre and post test biasanya. Jadi di awal tes, di awal training kita kasih tes, di akhir kita kasih tes dengan bentuk yang sama, kita lihat peningkatannya. Itu yang paling sederhana. Kalau trainingnya sifatnya adalah suatu hal yang knowledge ya, level pengetahuan. Tapi kalau misalkan tentang keterampilan memberikan feedback kepada tim misalkan. Kalau kita menggunakan tulisan saja kan belum tentu mereka ketika di lapangan bisa kasih feedback kan. Karena asumsinya adalah ketika kita evaluasi nih ya, misalkan oh ternyata peserta kita udah ngerti nih, konsep materinya ngerti, prakteknya mereka udah bisa, maka asumsinya ketika kembali ke lapangan mereka bisa mengimplementasikan. Nah, untuk beberapa hal yang sifatnya keterampilan gitu ya, skill, contoh tadi misalkan memberikan feedback, maka kita bisa menggunakan tes praktek misalkan role play yang kita assess. Nah, itu juga bisa teman-teman ya. Jadi tidak melulu hanya pre and post, tapi kita juga bisa menggunakan tes role play. Cuman memang prosesnya pasti akan lebih panjang secara makan waktu ya. Nah, ini beberapa contoh teman-teman ya, misalkan tentang memberikan feedback efektif,
Tadi kita ngomongin kontennya apa aja sih yang kita sampaikan, tujuannya apa, pertanyaannya apa. Ya kita bisa bikin ya dalam bentuk entah itu mau pilihan ganda atau mau dibuat jawaban terbuka itu terserah. Ya cuman biasanya sih paling enak pilihan ganda ya karena meriksanya nanti gampang. Nah, setelah misalkan nih ya, oh ternyata print-nya udah bagus, post-nya sudah bagus, nah berarti sudah pasti ketika kembali ke lapangan peserta pasti akan berubah perilakunya. Apakah begitu? Tentu saja tidak ya teman-teman. Karena ketika kembali ke lapangan, maka atau kembali ke tempat kerja, maka akan banyak faktor yang akan mempengaruhi si peserta training ini untuk mungkin bahkan kembali ke perilaku mereka sebelum ikut training. Dalam artian, ya secara nggak langsung, training yang kita berikan tuh hanya membekas di kepalanya saja, tapi dalam perilakunya tidak ada perubahan. Nah, terus bagaimana agar kita bisa mendorong adanya perubahan perilaku. Nah, dalam konteks ini, teman-teman, ya di level 3 behavior itu sebenarnya tidak serta-merta sebenarnya gini konsepnya, teman-teman. Behavior ini kalau secara waktu evaluasinya biasanya kita lakukan at least 3 bulan. Asumsinya apa? Kita berikan waktu untuk mereka mengaplikasikan dan membentuk sebuah habit baru. Kan habit itu bisa terbentuk sekitar macam-macam lah, bilang 30 hari, 90 hari, dan lain sebagainya. Nah, asumsinya adalah bahwa kita berikan waktu 3 bulan sebelum nanti kita evaluasi, benar nggak nih ada perubahan perilaku. Tapi sebelum kita masuk ke bulan ketiga misalkan, atau sebelum kita masuk ke waktu evaluasi nanti setelah 3 bulan, di tengah-tengah ini perlu ada aktivitas-aktivitas yang tujuannya adalah untuk mendorong gitu ya, eh, memperkuat kemungkinan si peserta training kita itu untuk perilakunya bisa berubah. Nah, apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Banyak sebenarnya. Salah satunya adalah tadi project based learning atau project assignment itu juga salah satu. Karena kan setelah training kita kasih waktu buat project, mau nggak mau dia pasti akan uh, secara berkala mengingat dan mengaplikasikan kan, ya mau nggak mau. Terus yang kedua, kita bisa kasih refreshment training nih mungkin kita ulangin lagi gitu ya materinya. Ini tidak harus dalam bentuk tatap muka, tapi mungkin kita bisa berikan self study, self learning, refreshment ini. Kalau di kantornya atau di organisasi sudah ada learning management system, ya kita bisa pakai LMS itu aja teman-teman. Terus kita juga bisa pakai mentoring, ya. Mentoring ini yang paling enak kalau dilakukan sama leadernya. Jadi ketika leadernya di mentorin gitu ya sama leadernya, maka itu juga bisa ya teman-teman. Coaching ya, kita coaching mungkin kita bisa adakan dalam waktu 3 bulan itu 2 kali sesi coaching barangkali gitu ya untuk mencari tahu kira-kira selama di bulan pertama apa kendalanya ketika mengimplementasikan, di bulan kedua apa kendalanya, cari tahu solusinya apa dan lain sebagainya. Terus direct leader support ini juga sebenarnya yang teman-teman di organisasi terutama untuk para L&D-nya itu harus bisa negosiasinya harus strong ya untuk dapat buy-in dari leadernya karena at the end of the day kalau saya selalu menganalogikan bahwa training itu kayak sekolah gitu kan. Kalau kita sekolah ngajarin anak-anak di sekolah sebenarnya kan belum tentu itu akan membuat anak ini sukses kan. Karena yang at the end of the day ketika mereka kembali ke rumah, orang tua juga punya peran untuk memberikan motivasi dan dorongan gitu kan agar si anak ini bisa sukses. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Ketika leadernya memberikan support, maka karyawan ini akan lebih bisa perform ketimbang ketika karyawannya udahlah ngapain sih lo kayak gitu ribet amat, training ya udah training aja di sini mah balik lagi biasanya itu akan lebih kontraproduktif akhirnya. Selesai sesi training, sebelum masuk ke nanti kita akan mengevaluasi apakah perilakunya itu ada berubah atau tidak, kita bisa juga mendesain hal-hal ini, teman-teman. Ya ini tadi, ketika kita mendesain post learning itu sebenarnya kita sudah mendesain untuk bagaimana peserta itu secara tidak hanya secara knowledge, tapi secara behavior mereka pun juga ada peningkatan. Ya. Nah, terus kemudian setelah masuk ke bulan kesekian gitu misalkan ya, kita mau evaluasi nih behavior-nya. Gimana caranya? Kita bisa pakai pengukuran 360. Simpelnya adalah teman-teman 360 ini kita coba untuk menilai ya biasanya ada form gitu kan, ada form. Di form itu isinya behavior apa yang diharapkan muncul setelah training dari si peserta ini terus kemudian kita minta evaluasi dari bawahannya, dari atasannya, dari rekan kerjanya, atau mungkin kalau ini sesuatu yang berhubungan dengan pihak eksternal, ya eksternal dari departemen tertentu atau bagian dia, kita bisa minta ke customer. Customer ini tidak harus customer luar ya. Mungkin kalau dia IT misalkan, IT kan customer-nya kan internal ya kebanyakan ya. Ya ke departemen lain yang berhubungan dengan IT, misalkan seperti itu. Nah, ini cara mengukurnya ya teman-teman ya. Nah, setelah kita mengukur ya setelah 3 bulan ternyata oh ada perubahan nih. Berarti secara nggak langsung biasanya nih ya di beberapa perusahaan untuk pengukuran training itu minimal sampai ke level 3 biasanya.
Ya, beberapa teman-teman di learning yang sempat aku tungguin sempat ngobrol rata-rata di perusahaan udah sampai ke level 3. Nah, kemudian kalau sudah bisa, nah ini kita masuk ke level yang keempat. Ya, level keempat ini agak, nah kita ini contoh, sebelum kita masuk level keempat ini tabel kuesioner contohnya ya teman-teman ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah di behavior yang diharapkan, skornya berapa. Nah ini bisa dalam bentuk skor ya untuk mempermudah nanti kita mau men-scoring nilainya seperti apa. Next question. Oke, nah di level terakhir adalah level 4, teman-teman. Level 4 ini agak tricky, kenapa? Karena ya tadi, level 4 ini berbicara tentang result. Result itu adalah hasil. Ya, jadi ketika kita training, impact-nya ke perusahaan apa? Nah ini di level 4. Contoh gambarannya seperti ini. Misalkan trainingnya adalah tentang meeting management. Jadi seorang manager itu dia harus bisa mengelola meeting dengan efektif. Nah, kita bisa ukur seperti apa? Kita bisa ukur misalkan nih, oh yang biasanya meeting itu 1 jam. Ya, setelah di training, ya, setelah training, oh ternyata meetingnya 30 menit udah selesai. Nah, itu ada impact kan? Impact-nya berapa? Berarti ada efisiensi sebesar 30 menit, ya, yang merupakan impact dari hasil training yang sudah kita berikan. Nah, 30 menit ini kan kita bisa konversi ke rupiah kan, teman-teman. Jadi 30 menit misalkan gajinya manajer itu berapa, ya kan, per menitnya berapa kalikan aja 30, maka kita bisa lihat secara value training kita itu impact-nya berapa gitu ke bisnis. Ya. Itu contoh salah satu level 4 ya teman-teman, yang memang di beberapa perusahaan sudah dipakai, beberapa juga masih belum, karena memang agak sedikit tricky. Beberapa training itu impact-nya memang tidak bisa terukur sampai ke finansial, tapi mereka bisa mengukur sampai ke impact yang lain. Contohnya ngomongin tentang customer service. Customer service impact-nya mungkin tidak dalam bentuk berapa rupiah yang dihasilkan atau berapa rupiah yang diefisiensikan, tapi bagaimana tingkat kepuasan konsumen misalkan. Kepuasan konsumen ini kan bisa diukur dari misalkan survei gitu kan, survei ke konsumen dan lain sebagainya. Itu salah satu pengukuran juga. Misalkan oh sebelum di training nih misalkan ngomongin tentang manajer ya, leader manager di customer service misalkan. Sebelum di training timnya itu nilainya servisnya cuma 70. Setelah di training leadernya, training tentang customer service dan bagaimana ngelit tim juga, nilainya naik jadi 95 misalkan. Nah, itu juga bisa menjadi result, teman-teman. Oh, berarti impact-nya adalah ke kepuasan konsumen kita dari 75 naik ke 95. Nah, itu juga menjadi pengukuran yang bisa kita gunakan ketika di level 4. Jadi di level 4 ini pengukurannya bisa macam-macam. Nah, tricky part-nya adalah, coba next dulu, Pak. Ini ada nggak ya? Masih ada slide lagi nggak ya? Aku lupa ingat soalnya. Oh, udah nggak ada. Ya, tricky part-nya di level 4 ini, teman-teman, adalah sebenarnya evaluasi ini perlu kita susun sebelum kita membawakan training. Jadi ketika setelah proses TNA, kan tadi ada proses desain ya, teman-teman. Proses mendesain ini tidak hanya mendesain training, tapi mendesain rencana evaluasinya mau akan seperti apa. Karena itu akan satu paket. Karena kalau misalkan kita tidak mendesain itu langsung di awal, nantinya akan ada gap biasanya. Kita materinya bikinnya seperti ini, ternyata sampai di evaluasi beberapa behavior yang diharapkan ternyata tidak ke-cover di training. Itu sempat kejadian pun ada seperti itu. Makanya sebenarnya proses mendesain evaluasi ini dilakukan di proses desain tadi, yang kedua setelah training analisis. Leadership analisis, kita desain materi plus desain evaluasinya juga. Jadi harapannya nanti ketika kita bisa jalankan itu semua jalan saling keterkaitan gitu. Ya, teman-teman. Oke. Sip. Mungkin itu ya, teman-teman, sedikit tentang proses desain dan juga evaluasi untuk leadership development program. Saya kembalikan ke Coach Ivan. Oke, terima kasih Mas Fadli yang sudah sharing gitu ya. Dan tidak apa, di-open-kan aja Mas Fadli untuk kameranya, karena kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Ya, jadi kita ada waktu sekitar ya 10 menitan untuk melakukan sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang setelah mendapatkan sharing tadi, ada pertanyaan, ada kegalauan, ada kegelisahan, atau bahkan ada yang dirasa ingin diskusikan, yuk boleh silahkan langsung di-open kameranya. Dan kemudian rekan-rekan bisa sampaikan pertanyaannya apa. Kita akan coba bahas dalam waktu sekitar ya 10 menit ini. Silakan rekan-rekan. Nah, itu ada yang angkat tangan tuh langsung tuh.
Kak Tariani. Silakan Kak Tariani, mau lewat chat boleh, mau ngomong langsung juga boleh. Silakan. Aku boleh langsung diskusi kali ya Kak Ivan dan Boleh, silakan. Kak Ivan sama Kak Fadil. Ini materinya bagus banget. Aku mungkin sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktunya juga singkat. Pertama aku ingin, karena sekarang kan aku di bagian culture budaya, sebelumnya pernah di LND. Nah, pertanyaannya ini sih Kak, seberapa penting kita membangun sistem learningnya dulu atau budayanya dulu yang diperbaiki? Karena melihat kondisi, tidak semua orang memiliki learning agility yang sama. Tidak semua di level tertentu pun learning agility-nya beda-beda. Bahkan di level yang high level pun melihat itu tidak seberapa penting. Mereka melihat bahwa yang paling penting adalah bisnis, meningkatkan bisnis. Tapi padahal yang kita pahami bahwa bisnis pun kalau orangnya tidak memiliki knowledge yang sama, tidak dibekali knowledge, ya percuma aja, nothing aja kan. Nah, itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, ini menarik dengan tadi Kak Ivan sempat bilang bahwa sebelum kita menciptakan learning development seorang pemimpin, kita harus menganalisa dulu nih, menganalisanya kondisi saat ini di perusahaan seperti apa sih budaya pemimpinnya. Nah, itu yang baru kita bisa mendevelop sebuah learning journey-nya. Nah, pertanyaan aku, sesimpel atau sesederhana apa sih Kak kita melakukan analisa itu? Karena yang aku pahami dulu sempat mention juga ke Kak Ivan, kalau kita melakukan assessment, balik lagi, toolsnya BUMN lagi kan, biasa aku juga di BUMN, pasti terjebaknya akhirnya bukan meng-capture kebutuhan perusahaan, tapi akhirnya kebutuhan dari pemerintah. Nah, itu pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir sebenarnya itu menarik sekali yang dari Kak Fadil ya. Kak Fadil tadi sempat menjelaskan evaluasi. Ada beberapa tadi 4 ya. Ada 4 behavior, reaction sama atasannya juga feedback 360. Nah, sebenarnya ini emang agak challenging juga di kita ya. Di challenging kita bagaimana kadang memastikan bahwa orang itu sebenarnya udah impact belum ya? Sudah impactful belum? Apalagi training hanya 10% ya. Nah, bagaimana mengukur hal itu, apakah tiga-tiganya harus berjalan beriringan, empat dari level itu berjalan beriringan, atau salah satu kita fokus sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan level orangnya. Itu sih Kak Fadil sama Kak Ivan. Oke, terima kasih Kak Tariani. Dari Mas Fadli mungkin ada yang mau dijawab dulu. Nomor Aku 1 jawab, atau nomor 2 atau 3 boleh. Jawab yang ketiga dulu ya. Ini menarik sih. Jadi pertanyaannya tadi kalau mungkin aku nggak salah tangkap, nanti kalau misalkan aku salah tangkap bisa dikat aja Kak Tariani. Pertanyaannya adalah apakah kita harus mengevaluasi sampai level berapa? Intinya itu kan ya. Sebenarnya evaluasi sampai level berapa itu ya, kalau mau jawab yang paling jujur dan praktis tergantung manajemen ekspektasi sampai level berapa. Itu jawaban paling praktis. Karena gini, nggak semua manajemen itu minta sampai level 4. Bahkan ada yang mungkin ya udah sampai level 2 aja cukup, ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman memang, nah kalau kita ngomongin impact ke perusahaan, idealnya minimal level 3. Karena level 3 itu kan sebenarnya gini, karena ekspektasi dari sebuah development program adalah ada perubahan perilaku kan. Karena kalau kita gini, training itu kan sebenarnya bisnis partner ya. Dalam artian ketika kita bisa mendevelop orang dengan baik, maka harapannya orang-orang ini akan membawa bisnis ke profit yang lebih besar. Kan seperti itu kan prosesnya kan. Nah, profit ini akan terjadi ketika orang ini bisa berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan. Ya kan? Nah, makanya minimal kalau aku bisa bilang, ini pendapat pribadi, tapi teman-teman mungkin kalau ada pendapat lain boleh, at least level 3 dulu. Karena level 3 berarti kita sudah bisa menunjukkan bahwa training ini berhasil mengubah perilaku orang yang sebelumnya tidak sesuai dengan tujuan perusahaan, ya value tujuan atau apapun itu menjadi sesuai dengan tujuan dan value perusahaan. Yang nantinya harapannya dari situ akan mendorong ke adanya profitabilitas yang meningkat dalam perusahaan. Nah, kalau mau sampai level 4 ya monggo, tapi kembali lagi kalau mau level berapa ya tanya dulu manajemen maunya berapa. Tapi kalau aku sih minimal 3. Berarti kalau level 3 itu yang behavior itu ya Kak, 360 itu ya? Betul, 30 assessment. 360, tapi kalau ini menariknya gini, apakah nanti kan behavior itu intangible ya kan, intangible banget. Tangible. Nah, ukurnya terhadap bisnis, nantinya FDN-nya kan terhadap bisnis. Apakah itu akan dievaluasi ulang atau menarik data dari 360-nya? 360 itu lebih ke mengevaluasi si peserta ini behavior-nya berubah atau tidak. Apakah ini akan impact ke bisnis, nanti jatuhnya ke level 4.
Oh, gitu. oke. Jatuhnya ke level 4. Nah, makanya sekali lagi, tidak semua perusahaan itu minta training itu bisa evaluasi sampai ke business impact. Biasanya tiap manajemen tuh punya preferensinya masing-masing. Tapi kalau misalkan diminta sampai level 4, ya berarti tadi kita perlu pikirkan sebelum mendesain sebuah program, ini nanti ujungnya mau kemana gitu. Kita mau ngukur apa hasil dari training ini. Nah itu. Tapi kalau misalkan cuma sampai level 3, tetap ujungnya sampai mana, tapi sekedar sampai ke perubahan perilaku. Begitu. Mbak Taryani, cukup menjawab kah? Oke, boleh satu lagi nggak? Boleh, Izin boleh. nanya. Kan Silakan, ada silakan. 4 level ya. Apakah kita cukup apakah nanti boleh melakukan level 3 saja, terus melangkahkan 1, 2? Gini, logikanya begini, Mbak Taryani. Kan level 1, 2, 3 itu idealnya berurutan. Karena logikanya begini. Kita ngomong level 2 dulu deh. Level 1 dulu. Orang bukan nggak mungkin. Bagaimana orang bisa belajar ketika situasi pembelajarannya tidak nyaman? Ya kan? Kalau nggak nyaman, orang nggak bisa belajar dong. Kalau trainernya nggak jago, orang juga nggak akan belajar. Kalau materinya nggak relevan, apalagi gitu kan. Nah, ketika level 1-nya sudah bagus, ya, baru kita, oh, level 1-nya bagus nih. Berarti asumsinya adalah orang belajar. Beneran belajar nggak ya? Kita cek di level 2, knowledge. Ya kan? Nah, ketika dia belajar, gini, ketika dia tahu ilmunya, kan baru dia bisa mengimplementasikan kan, baru bisa aplikasikan. Nah, itu yang kita ukur di level 3. Jadi level 2-nya, wah, knowledge-nya bagus nih. Mereka secara paham, materinya paham, bisa mengaplikasikan, tapi beneran diaplikasiin nggak? Nah, itu level 3. Gitu. Jadi step-nya idealnya step by step memang kalau aku lihat, karena ya gitu, kalau hilang salah satu jatuhnya klaim nanti ini karena training. Oh, dari mana nilainya? Nggak ada. Karena suka begitu, karena yang menarik nih di bukunya Kiki Patrick, aku rekomen banget kalau pengen belajar evaluasi, di bukunya Kiki Patrick yang 2016 dia bilang bahwa sebenarnya evaluasi training itu kita mengcapture sesuatu yang abstrak kan sebenarnya kan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempertanggungjawabkan ini, biar ketika manajemen mungkin ya minta pertanggungjawaban, kita punya datanya, kita punya informasinya, termasuk level 4. Level 4 itu sebenarnya juga ya tadi, manajemen butuh apa enggak, yang pertama. Kedua, untuk mengcapture hasil learning itu kan agak susah ya, karena banyak faktor. At the end of the day, kuat-kuatan data sih. Karena gini, di perusahaanku yang sebelumnya, kebetulan memang head saya waktu itu cukup terbuka gitu ya. Jadi ketika saya share data, impact-nya seperti ini, beliau cukup puas. Tapi yang perusahaan saya yang lain yang sebelumnya lagi, itu agak sedikit lebih kritis. Jadi mau dikasih data apapun selalu dibantah ya. At the end of the day, ya itu kuat-kuatan dan negosiasi itu juga salah satu faktor penting buat level 4 sebenarnya. Tapi ya gitu. Kurang lebih itulah Mbak Tara, semoga cukup menjawab. Thank you, Mas. Thank you. Sip. Oke, selanjutnya berarti pertanyaan pertama dulu kali ya, culture atau sistem learning dulu gitu ya, yang mau dikembangkan kalau kita ngomong kaitannya bagaimana organisasi itu bisa bertumbuh. Nah, sebenarnya diskusi terkait hal ini itu banyak tuh. Kalau kita ngelihat di internet pun itu nanti ada yang bilang culture dulu, ada yang bilang sistem learning dulu gitu. Karena kalau nggak culture dulu dimulai, culture-nya nggak kebangun, sistem learning dibuat nggak diakses juga, itu akhirnya orang nggak belajar juga gitu. Culture-nya belum dibangun. Tapi ada juga individu berpendapat sistemnya itu harus dibangun dulu. Karena kalau sistemnya dibangun, itu akan bantu culture. Nah, diskusi ini panjang, itu artinya bisa culture dan lain. Tapi kalau dari pengalaman praktikal yang saya alami di perusahaan, akhirnya saya memahami kenapa dua pandangan ini muncul. Karena kebetulan saya pernah bantu salah satu perusahaan global lah ya di Indonesia, yang kalau kita tanya nih, ketika saya ngobrol dengan orang learning-nya, nggak ada program training. Dia bilang, nggak ada program training. Terus apa yang dilakukan? Semua leader adalah mentor yang harus bertanggung jawab memastikan timnya itu berkembang. Itu kata-kata dari learning-nya, head L&D-nya dia bilang. Jadi kalau tanya sistem learning ada, ya ada Pak, refreshment, tapi nggak banyak. Semua leader harus memastikan timnya itu perform dan masuk jadi bagian dari KPI. Sehingga itu sudah jadi culture. Sehingga ketika culture sudah kebangun, ya sistem learning nggak terlalu dibutuhkan. Kenapa? Karena sudah datang. Dan kebetulan si perusahaan ini memang terkenal ya, orang kalau kerja di sana orang pasti akan wow lah gitu, sudah terbentuk semuanya. Orang yang masuk pun adalah leader yang masuk adalah leader yang sudah punya pengalaman industri, sudah punya leadership yang bagus gitu. Jadi begitu masuk tinggal menyesuaikan, dia sudah bisa develop timnya. Maka kalau perusahaannya di level itu nggak perlu sistem learning. Kenapa? Culture-nya udah kebangun.
tanpa disuruh belajar, orang sudah belajar gitu. Tapi saya juga pernah membantu dan bertemu dengan perusahaan atau organisasi yang culture-nya belum kebentuk. Nah, kalau culture-nya belum kebentuk buat belajar, gimana cara orang itu mau belajar? Kan dari atasannya. Permasalahannya adalah, oke, culture itu top down kan, dari atas CEO ke bawah gitu. Permasalahannya adalah kalau kita mau bangun culture, ternyata saya pernah melakukan riset sekilas ke beberapa perusahaan, ternyata culture itu yang bisa memantau itu atasan. CEO itu nggak tahu culture-nya diterapkan atau enggak itu di bawah, tapi mentor atau leader gitu. Sehingga untuk perusahaan yang B ini, akhirnya sistem learning menjadi dikembangkan. Akhirnya kita bikin namanya program Agent for Cultural Change. Jadi kita bikin leader itu adalah agent of change. Dia bisa membangun, dia harus membangun culture di organisasi, culture belajar, culture improve dan sebagainya. Jadi sebenarnya dua pendekatan ini bisa dilakukan dua-duanya, tergantung perusahaan kita yang mana. Kalau culture-nya belum kebentuk, sistem learning-nya pasti harus digenjot. Kenapa? Ya untuk bentuk culture kan. Karena dari sekolah terkecil harus ada sistem learning. Yang bahaya adalah kalau culture belum kebangun, sistem learning belum kebangun. PR-nya 2 kali. Gitu. Jadi moga-moga menjawab ya. Jadi sangat-sangat menentukan banget perusahaan dan juga talenta dalam organisasi. Yang pertama. Yang kedua, kalau mau bikin program pengembangan leadership harus menganalisa benar. Saya pribadi itu adalah konsultan eksternal. Setiap hari kerjanya bikin program leadership untuk organisasi. Tapi saya pribadi selalu mengingatkan ke PIC di internal bahwa yang paling tahu kebutuhan leadership itu adalah orang internal. Maka tolong lakukan analisa dulu, bantu kami yang eksternal ini. Kami nggak akan tahu sedetail itu, maka biasanya kami kasih tools ke individu di internal organisasi. Ini toolsnya, tolong analisa dulu. Karena kalau yang paling tahu cita rasa leadernya itu adalah masing di internal organisasi. Maka sesederhana apa perlu dilakukan? Sesimpel gini. Kalau kita bayangin leader-leader kita nih 5-10 tahun ke depan, kalau leader kita ini nggak improve, kira-kira perusahaan kita bisa bertumbuh nggak? Kalau ternyata dari renungan kita ini bilang, kayaknya kalau leader kita gini-gini terus, perusahaan nggak bertumbuh, itu tandanya berarti harus dikembangkan. Nah, tinggal kemudian tanya kan, berarti apa yang perlu dikembangkan? Kalau bingung, pakai kompetensi di luar, kita lihat yang cocok. Terus yang saya lakukan dulu kalau nggak salah itu pernah wawancara dengan 3 atau 4 leader yang paling top, datengin tanya. Oh ini nanti cocokin. Oh menurut leader yang paling top ini yang performanya bagus, kompetensi yang perlu dibangun leadernya adalah ini. Sesuaikan dengan kompetensi yang generik ada di luar. Nyambungin mana yang sesuai itu. Nah itu better itu. Kita menggunakan kompetensi tapi nggak asal nyaplok, tapi kita menggunakan kearifan lokal. Karena leader cita rasa lokal itu kan yang dibutuhkan. Kita nggak butuh leader kelas internasional, nggak. Butuh leader kelas perusahaan kita masing-masing, tapi yang memastikan perusahaan kita bisa bergerak skalanya global. Jadi ya tadi itu sesimpel yang dilakukan, research model kompetensi leadership di luar, analisa dengan menggunakan wawancara aja leader kita sekarang, kompetensi yang seperti apa dibutuhkan untuk future disatukan. Itu sudah seminimalnya itu. Dan saya selalu menyarankan itu effortnya nggak gede kok. Wawancara tinggal diagendakan 3-4 orang top leader, kita riset dulu kompetensinya, jadi kita tinggal satukan. Oh ternyata kompetensi leadership ini yang sesuai dengan kita nih. Oh ternyata 4 leader kita ngomongnya kayak gini, cocok nih. Nah ini bisa dipakai. Nah baru dari situ kita bisa mulai bikin programnya seperti apa untuk mengembangkan leader sesuai dengan kompetensi tersebut. Itu Mbak Taryani, untuk yang poin 3 sudah dijawab dengan clear sama Fadli tadi. Sip? Sip, oke, terima kasih Mbak Taryani atas pertanyaannya. Kita beri dong sekarang kan buat Kak Taryani yang lagi-lagi pertanyaannya luar biasa dan tentunya menjadi pembelajaran buat kita semua nih ya, Fadli ya. Jadi kita semua belajar. Ya, oke, satu lagi. Luar biasa sih. Nampol. Tapi ya memang kondisinya seperti itu ya, di perusahaan memang sangat dinamis ya teman-teman ya. Siap. 1 menit lagi nih, ada yang mau tanyakan nggak? Masih bisa? Boleh tanya lewat kolom chat atau misalkan mau tanya langsung juga boleh kalau misalkan ada. Silakan. Ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Karena sudah 1 menit menjelang jam 5 sesuai janji kami, sesinya akan selesai jam 5. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan di LinkedIn barangkali? Oh iya, sebentar. Oh belum ada sejauh ini. Belum ada ya? Belum ada. Dari yang lain ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa.
Nah, silahkan nanti rekan-rekan kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, bisa disampaikan lewat media sosial kami, ada Instagram, ada website, Jadi Pemimpin. Rekan-rekan bisa juga diskusi di sana, Q&A, tanya jawab langsung, terutama kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang dirasa masih belum jelas nih, kayaknya masih belum oke nih, gitu. Kayaknya aku masih belum clear nih, aku ingin tanya lagi, boleh nggak? Boleh aja, silahkan nanti rekan-rekan ajukan pertanyaannya, nanti saya dan Fadli akan menjawab dari pengalaman kami. Moga-moga kita bisa bantu untuk rekan-rekan mengembangkan kompetensi leadership yang pas sesuai dengan organisasi masing-masing. Senang sekali bisa berjumpa dengan rekan-rekan. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan nggak, Fadli, sebagai closing statement dari sesi ini? Silakan. Oke, ya, thank you Coach Ivan. Ya, jadi memang sekali lagi ya teman-teman, pengembangan leadership dalam organisasi itu memang suatu hal yang challenging ya. Tadi mungkin juga Mbak Taryani apa istilahnya ya, memicu dengan beberapa case-case yang itu kerap terjadi di perusahaan. Memang tapi bukan berarti itu tidak bisa kita lakukan ya. Memang butuh effort, dan salah satu effort yang bisa kita lakukan adalah apa yang teman-teman pelajari hari ini tentang bagaimana mendesain sebuah program pengembangan buat leadership yang sekali lagi teman-teman tujuannya pasti ujung-ujungnya duit ya. Kalau di perusahaan itu ya kita nggak bisa bohong, ujung-ujungnya pasti akan ke sana, entah itu mau pakai jalur leadership atau apapun itu, pasti ujung-ujungnya adalah kita pengen memberikan impact buat perusahaan agar bisa bertumbuh, buat organisasi akan bisa bertumbuh, pasti akan ke sana. Ya, ini salah satu tools juga yang bisa kita gunakan. Dan seperti yang tadi Coach Iwan bilang, kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin teman-teman merasa ada yang perlu pertanyakan atau mungkin perlu ada insight-insight baru yang bisa dibagikan ke kita, mungkin bisa kontak kita di mana tadi, Van? Instagram @jadipemimpin, Instagram Jadi Pemimpin ya. Instagram @fadlimoco, dan Instagram @ivandana. Thank you. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Kami undur diri pas jam 5. Sampai ketemu di Jadi Pemimpin online webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah join. Terima kasih Kak Taryani, terima kasih Kak Mami, Mbak Dian, Mas Yasir, dan rekan-rekan Mbak Kori. Terima kasih yang sudah join. Sampai ketemu. Terima kasih buat rekan-rekan juga yang sudah menyimak lewat LinkedIn. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan langsung ketik di kolom komentar LinkedIn aja untuk